nonton. Jangan nonton doang. Ya tambah ganteng kayak aku. Oke? Jangan nonton. Bang Coki, kenapa jadi ateis? Gue koreksi, gue bukan ateis. Gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan. Kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan. Mana buktinya? Udah gitu doang. Karena buat gue extraordinary claim perlu extraordinary proof. Dan sejauh ini sih gue belum menemukan extraordinary proof. Dan biasanya orang yang jadi kayak gue nih, agnostik ateis nih, terbagi jadi dua. Ada yang jadi agnostik ateis by experience. Jadi mungkin dia dikecewakan oleh satu institusi atau hidupnya terlalu tragedi sampai akhirnya sepertinya Tuhan tidak ada. Ada yang jadi ateis, agnostik ateis seperti itu. Dan ada lagi satu lagi tipe orang yang jadi agnostik ateis by data. Hidupnya tidak ada tragedi, cuman semakin dia belajar sains, sepertinya menurut matematika Tuhan tidak ada. Ada yang kayak gitu. Kalau gua itu yang by experience, karena dari pengalaman gua dan dari beberapa hal yang gue dalami dari beberapa agama yang gue percayain, ya belum ada yang serk lah buat gue. Gue sering ditanya tuh, Fed, Coki, lu tuh so agnostik tuh biar edgy kan? Ada pertanyaan kayak gitu di sini. Lu tuh biar edgy kan? Lu tuh so agnostik biar edgy. Aslinya lu tuh malas ibadah aja. Ini sekarang gue jawab, gue emang malas ibadah. Bener. Tapi gue kasih tau alasannya kenapa. Kenapa tuh? Gue malas melakukan sesuatu yang hasilnya gak jelas. Oke, karena gak ada sesuatu yang pasti dalam ibadah. Let me explain. Pada saat lu, gini, gue juga males cuci tangan. Gue juga males makan makanan sehat. Tapi setelah studi membuktikan bahwa pada saat kita melakukan cuci tangan, itu terbukti mengurangi resiko kita terkena COVID. Ada gambar COVID-nya. Ada studi empirisnya. Okay. Ada fakta-fakta yang menunjang bahwa dengan melakukan itu semua kita bisa selamat. Dan itu terpampang jurnalnya di mana-mana. Gua lawan rasa malas gua untuk melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Karena ada bukti empirikalnya ya. Yes, menurut gua kita aslinya males lagi ngelakuin ini semua, ngelakuin pakai masker, ngelakuin cuci tangan. Atau bahkan kita malas lagi sebenarnya bekerja apa. Tapi karena itu semua kita tahu ada benefitnya buat kita. Kita lawan rasa malasnya. Nah. Kalau yang satu lagi nih yang namanya adalah beribadah gini. Buat gua secara pribadi gua tidak merasakan manfaatnya. Apa? Ketenangan batin. Yoga juga bisa. Apapun lo bisa mendapatkan ketenangan batin menurut gue ya lo dapetin. Tapi kalau apakah Coki malas bola? Memang karena menurut gue melakukan sesuatu gini. Kita cuma punya waktu 24 jam. Kalau umur kita panjang 70 tahun. Terus kita melakukan sesuatu yang 50-50. Ngapain? Mendingan gue ngelakuin sesuatu yang udah jelas aja. Yang pragmatis aja. Iya, lu berarti orangnya black and white ya? Black and white aja. Nggak terlalu black and white. Tapi dalam konteks ini time is money. Masuk pada problem itu tadi. Saya ngomong agama itu Quran ya, bukan pelakunya. Betul. Pelaku dan ajarannya beda. Ya. Saya melihat agama sebagai ajarannya dan sebagai pelakunya. Quran. Ya. Oke, Quran. Saya melihat dia sebagai coherence truth. Coherence truth di mana kebenarannya itu dibuktikan di dalamnya sebagai sebuah sistem. Ya. Dan ada bocoran keluar. Apa fungsi bocoran keluar ini? Maksud saya gini. Ini agak mundur sedikit ya. Kalau Mas Helmi ngomong sesuatu yang saya bisa buktikan, ngomong warung A tuh enak loh, saya bisa buktikan, saya kan bisa ngecek terus, ngecek ya, bener, sama, oke, ngomong yang lain lagi, oh nggak bohong, ngomong yang lain lagi, nggak bohong, saya membangun trust, membangun sebuah kepercayaan, terus kemudian Mas Helmi ngomong sesuatu yang saya tidak bisa membuktikan, saya bermimpi ketemu Nabi misalnya, apa Mas Helmi ngomong, terus saya kan ya, gimana nih membuktikan? Nggak mungkin ada metodologi saya itu bisa masuk ke kepala, itu bisa membuktikan itu. Tapi melihat track record ke belakang, sebelumnya itu jadi secara Bayesian, confidence saya terhadap informasi itu benar, itu tinggi itu. Walaupun saya tidak bisa secara absolut mengatakan bahwa itu benar, tapi nggak 50% juga. Wong selama ini nggak pernah bohong kok. Ya pasti lumayan ada bisa dipercaya nih, ada kepercayaan di situ.
membangun bagaimana sebelum Quran dan agama turun, Nabi Muhammad kan disebut sebagai Al-Amin. Jadi percaya pada sesuatu yang sesama manusia bisa buktikan, sehingga Nabi menjadi Al-Amin. Disebut sebagai Al-Amin sebelum Nabi bahkan. Jadi ketika ngomong sesuatu yang nggak masuk akal, yang orang lain tidak bisa membuktikan, saya ketemu sama Jibril, siapa yang bisa membuktikan? What the hell? Tapi berdasarkan Al-Amin yang sebelumnya ya. Ini kan jadi oke nih, jadi informasi terhadap revelation, jadi tingkatnya naik nih kepercayaannya, karena sudah membuktikan diri sebagai Al-Amin. Oke. Dengan asumsi itu kita melihat struktur Quran nih, gimana sih ngajarin manusia nih. Kalau Quran ngajarin sesuatu yang manusia belum tahu, gimana kita punya faith, kepercayaan ke dia? Makanya ada bocoran-bocoran correspondence nih. Zaman dulu bumi dan langit dijadikan satu. Ada kalimat-kalimat yang kemudian dibuktikan secara sains dulu, nyambung secara sains. Saya melihatnya itu bukan perlu dibanggakan bahwa, ternyata Quran bener. Karena saya yakin kebenaran Tuhan jauh lebih lebar daripada itu. Ini cuma limitasi yang dikasih manusia nih loh. Suatu saat kamu akan pahamin ini loh. Gunanya apa? Untuk membangun trust itu tadi yang bisa kita tes nih. Tapi kemudian ada informasi-informasi yang kita belum sampai, yang kita nggak bisa tes, kita nggak bisa meremehkan, karena yang lain bener ini, gitu. Yang lain bener ini. Saya nangkap logiknya. Yang lain make sense ini. Terus saya nggak punya cukup informasi untuk menilai ini menjadi salah, karena gini, tidak ada bukti itu tidak sama dengan bukti tidak ada loh. Itu disiplin sains tuh. Mohon maaf Mondrat. Tidak ada bukti tidak sama dengan bukti tidak ada. Ketidakadaan itu juga butuh bukti. Ini kan yang sering pakai argumentasi, nggak ada buktinya, ngapain aku percaya? Tidak ada bukti, itu tidak sama dengan bukti tidak ada. Logiknya nggak gitu. Tidak ada bukti, kita belum tahu, itu aja. Belum ketemu aja. Kalau tidak ada, itu juga butuh bukti. Siapa bilang nggak ada? Bahwa memang saatnya gue untuk mencari pencarian dari banyaknya beragamnya kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, tapi kan udah lama sekali lu mencari pencarian tersebut. Tapi kan maksud gue kan memang kan pencarian itu kan setiap orang beda-beda. Iya, beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, atau bahkan jangan-jangan dia memang akan ada di tahap pencarian itu sampai akhir hayatnya kita nggak akan pernah tahu. Karena saya percaya nomor satu, bukan kamu menemukan Tuhan atau tidak, tapi tidak pernahnya berhenti kamu mencari Tuhan. Yang dicari adalah terharunya Tuhan. Rasa kebenaran yang dimiliki oleh penganut semua sistem, menurut saya sah-sah saja. Karena pada intinya, sistem itu ada di dalam manusianya. Dan yang paling dilihat adalah output dari manusia tersebut. Whatever, apapun yang kamu pilih benar, siapapun yang kamu pilih, yang kamu anggap salah, asal outputnya pada society adalah membawa kemajuan, kebersamaan. Jadi bagaimana caranya gue bersyukur sebagai orang agnostik? Gue mencoba untuk menjadi warga negara yang baik, yang paling tidak merugikan orang lain, dan kalau bisa membantu society di mana gue tinggal. Itu cara gue buat bersyukur. Karena saya bisa jawab, ada beberapa orang yang mengaku beragama tapi tidak berperi kemanusiaan. Karena kalau makanya saya sama Tretan Muslim kan, kita kan selalu menjunjung yang namanya humanity above religion. Itu ada alasannya. Betul. Jadi menurut saya, walaupun memang saya dianggap beberapa orang tidak beragama, tapi saya tidak akan pernah menjadi tidak berkemanusiaan.